Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Qala Imam Al-Ghazali fi kitab Ihya Ulumuddin wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini, amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan ngaji kitab Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin, di mana saat ini kita masih ada pada juz 1, yaitu Kitabul Ilmi. Dan kali ini merupakan kelanjutan ya dari seri yang ke-21, sehingga ini menjadi seri yang ke-22. Dan saat ini kita akan menjelaskan tentang terjadinya distorsi, penyelewengan istilah-istilah nama, ya, terjadi tahrif atau perubahan atau penyelewengan, di mana kita tahu bahwa munculnya istilah fikih itu sudah ada sejak zamannya sahabat, di mana fikih dulu kajiannya dipergunakan atau diperuntukkan untuk mengkaji secara masif tentang nilai-nilai agama, terutama hal-hal yang berkaitan dengan ilmu akhirat. Bagaimana kita mempunyai atau bagaimana kita mengetahui cara untuk mendapatkan jalan menuju akhirat sebagai bekal kelak. Artinya bahwa kajian-kajian ilmu fikih dulu lebih masif diperuntukkan untuk ilmu-ilmu akhirat. Nah, tapi kenyataannya di akhir pasca para sahabat, bahwa ilmu fikih itu sudah tidak lagi seperti apa yang menjadi harapannya para fuqaha di zamannya para sahabat. Sudah mengalami perubahan. Bahkan saya katakan ini terjadi distorsi pemaknaan, pengertian terhadap fikih yang menjadi tujuan dasar awal dulu. Fikih sekarang lebih dimadrib kepada aspek hukum-hukum, untuk memecahkan hukum, fatwa-fatwa hukum. Padahal dulu fikih lahir itu tujuannya adalah bagaimana kita sebagai orang Islam itu betul-betul tafakuh, memahami secara masif daripada nilai-nilai agama, terutama yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu akhirat. Untuk itu saya lanjutkan untuk membaca kitab Ihya ini. Waqala, dan dawuh siapa sallallahu alaihi wasallam, ulama'u hukama'u fuqaha'u lilladzina wafadau alaihi. Ulama'u, adapun ulama. Siapakah ulama? Nabi mendefinisikan ulama ini, dan saya pahami ini sebagai syarat, karena ulama ini adalah generasi penerus yang akan meneruskan risalah nubuwah daripada Kanjeng Rasul SAW. Maka beliau-beliau itu harus mempunyai syarat. Di dalam dawuh beliau, hukama'u fuqaha'u, ulama itu adalah orang-orang yang bijak, orang-orang yang mempunyai ilmu hikmah, mempunyai yaitu kedalaman hikmah-hikmah. Fuqaha'u, dan juga bahwa seorang ulama itu adalah orang-orang yang tafaqquh fiddin, orang yang sangat dalam keilmuan agamanya, bukan di Madrid pada ilmu fikih saja yang dimaksud fuqaha ini.
Artinya bahwa seorang ulama itu harus mempunyai keahlian dan kemampuan dari aspek intelektual atau pengetahuan tentang hukum-hukum agama, dan tidak hanya pada aspek hukum agama tetapi kepada hal-hal seluruh dari aspek yang berkaitan dengan agama, entah itu tasawuf ya, entah itu akhlak, mufasir, muhaddis. Di situ yang dimaksudkan dengan fuqaha. Tidak seperti yaitu dikata sekarang ini bahwa fuqaha itu adalah orang yang hanya memadrik kepada pengetahuan ilmu hukum-hukum, ilmu fatwa-fatwa. Nah, ini yang dimaksud sudah terjadi sebuah distorsi, penyempitan makna, penyelewengan bahkan kalau saya istilahkan, di mana makna fikih sudah disempitkan kepada pemahaman yang satu, sementara asal mula latar belakang lainnya fakih atau fikih ini bukan untuk satu kajian keilmuan. Kenapa? Lilladzina wafadu alaihi loh. Lilladzina, bagi orang-orang wafadu yang akan datang mereka alladzina alaihi kepada Nabi. Jadi pas ini, ya pas. Itu kalau memang ahli fikih itu diartikan hanya sekedar ahli hukum, maka orang-orang yang punya persoalan terkait dengan kolbianya tentu mereka tidak akan pernah datang ya kepada Nabi. Kalau Nabi itu hanya dianggap sebagai seorang fakih semata. Maka itu bahwa seorang ulama harus mempunyai jiwa yang bijak, mempunyai nilai-nilai spiritual yang bagus, punya yaitu sifat zuhud, sifat warok ya. Nah, itulah yang dimaksudkan bahwa fuqaha itu orang-orang ahli fikih yang dimaksudkan adalah orang yang mampu dan mempunyai kedalaman keilmuan daripada agama. Lebih-lebih para ulama ya, karena ulama itu sebagai apa? Sebagai penerus risalah nubuwah daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan itu, untuk memperkuat reasoning atau alasan bahwa telah terjadi distorsi, telah terjadi penyelewengan terhadap penyempitan makna fikih itu, padahal di zaman dulu itu ya istilah fikih itu bukan dikhususkan hanya kepada apa, yaitu kepada ilmu-ilmu fatwa atau ilmu hukum, tetapi lebih diperuntukkan kepada ilmu akhirat, akhlak ya, moral itu. Maka ini sebagai reasoningnya, argumentasi atau dalilnya, wasuila, dan ditanya siapa Sa'ad ibnu Ibrahim Az-Zuhri rahimahu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatku kepada Sa'ad bin Ibrahim, siapa Allah wa Allah. Suatu ketika bahwa Syekh Sa'ad ini ditanya oleh seseorang, ayyu ahlil madinati afqahu, mana, atau bisa saya artikan siapakah penduduk Madinah itu afqahu yang disebut orang yang ahli atau orang yang sangat paham kepada agama. Katakanlah ke bahasa sederhananya, siapa yang disebut orang ya ahli fikih itu ya, siapakah dari orang-orang Madinah ini yang paling fakih itu, siapa yang paling paham terhadap agama atau yang paling ahli fikih itu? Faqala, maka jawab siapa Sa'ad bin Ibrahim, atqahumu lillahi ta'ala. Ini atqahum, yaitu yang paling bertakwa, hum diantara mereka lillahi, yaitu karena Allah subhanahu wa ta'ala atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan jawabannya ketika ditanya siapa penduduk Madinah yang paling fakih itu siapa, ternyata tidak seperti dugaan kita bahwa ya selama ini kita menduga bahwa yang disebut fakih itu adalah orang yang mengetahui secara mendalam terhadap ilmu-ilmu hukum,
Ternyata jawab beda. Jawabannya lebih kepada apa? Kepada nilai-nilai spiritual. Nah ini yang saya maksudkan, atau yang dimaksud Imam Ghazali, bahwa terjadi distorsi sudah, penyelewengan terhadap makna fikih dari asal mula, bahwa fikih itu diperuntukkan yaitu atau mempelajari tentang ilmu-ilmu secara masif dari nilai agama, terutama yaitu ilmu akhirat, ilmu spiritual. Ya, buktinya ini atqahum, yang paling bertakwa di antara orang ahli Madinah lillahi kepada Allah Ta'ala, itulah yang disebut ahli fikih atau orang yang paling fakih. Baga'annahu, maka seakan-akan bahwasan Sa'id Asyara telah memberikan satu sinyalmen, siapa Sa'id, ila samratil fikhi, lebih kepada buah fikih. Ya, jadi ketika ditanya fikih, ya ternyata beliau justru menjawab dengan nilai atau buah daripada ibadah itu sendiri. Jadi ketika dijawab seperti itu, ternyata jawaban ini adalah jawaban lebih kepada aspek-aspek substansi atau nilai daripada fikih itu sendiri. Wa taqwa, sementara takwa. Tadi fikih kan, jadi beliau memberikan satu petunjuk seakan-akan lebih kepada aspek buah yang dihasilkan dari fikih. Wa taqwa, sementara takwa itu samratul ilmil batini, merupakan buah pengetahuan daripada ilmu yang bersifat batini. Dunal fatawa, bukan fatwa-fatwa, wal aqdiyati, dan keputusan-keputusan hukum. Perhatikan, kok bisa dijawab loh, kok bisa dijawab dengan jawaban takwa. Padahal pertanyaannya adalah siapakah penduduk Madinah yang paling afqah, yang paling ahli fikih, tapi justru dijawab oleh beliau saat yaitu orang yang bertakwa. Sementara takwa itu merupakan buahnya pengetahuan ilmu batin, bukan apa, bukan berupa fatwa-fatwa, bukan pula keputusan-keputusan hukum. Nah ini memang seperti ini asal muasal mulanya dulu fi sodril awali minas sahabah. Ya, di masa awal para sahabat itu bahwa fikih ini dipergunakan untuk apa? Yaitu untuk mempelajari ilmu akhirat. Ya. Wa qala, dan dawuh siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dawuh di dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan, ya, ala unabbiukum bil faqihi kullal faqih. Ala unabbiuka, maukah kalian semua, unabbiukum, akan aku kabarkan, aku akan ceritakan kepada kalian semua bil faqih, tentang orang yang mempunyai pengertian fikih, kullal faqih, dengan sejatinya seorang ahli fikih. Maukah kamu akan aku beritakan kepada kalian tentang orang yang ahli fikih sejati itu? Siapakah orang yang ahli fikih sejati itu? Qalu kemudian jawab siapa para sahabat, bala ya Rasul. Qala, maka dawuh Nabi ini, ya, jadi kalau Anda ingin tahu siapa orang yang disebut sebagai ahli fikih sejati itu, maka Nabi dawuh, qala, maka dawuh Nabi, malam yuknitin nasa min rahmatillah, yaitu orang lam yaknut, yang tidak pernah memutuskan, orang yang tidak memutuskan siapa man an-nasa, akan manusia, min rahmatillahi, dari rahmatnya Allah. Orang yang tidak menjadikan dirinya itu berputus dari silaturahimnya, ya, itu orang yang selalu
menyambung hubungan sanak keluarga dengan saudaranya, dengan familinya, bahkan dengan tetangga-tangganya dan dengan orang lain. Itulah diantara ciri dari sekian ciri nanti yang disebutkan oleh Nabi sebagai ciri orang yang menjadi ahli fikih sejati. Walam yu'minhum, dan tiada merasa aman siapa man, ya. Walam yu'minhum, dan tiada merasa aman siapa man minhum di antara mereka. Walam yu'minhum, dan tiada merasa aman hum akan mereka mim makrillahi, dari makarnya Allah. Dan orang-orang yang tidak merasa dirinya itu aman dari makarnya Allah, dari tipu dayanya Allah. Artinya apa? Artinya bahwa di sini kita juga harus hati-hati bahwa ada tipu daya Allah yang akan menjebak kepada kita. Maka itu kita harus selalu minta perlindungan, hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang merasakan tidak aman dirinya dari makar Allah, itulah diantara orang yang disebut orang yang ahli fikih sejati. Walam yu'isum, dan tiada pernah memutuskan, ya, walam yu'im, dan tiada memutuskan ya mereka mirrauhillahi, dari rahmatnya Allah. Orang-orang yang tidak pernah putus asa dari rahmatnya Allah, menerima dengan sabar, menunggu dengan kesabaran untuk mendapatkan karunia dari Allah, terus berharap kepada Allah, tidak putus, sekali gagal terus berusaha, terus berasa. Itu artinya walam yu'isu min rauhillah, walam yada, dan tiada meninggalkan siapa man Al-Quran agar Quran rohbatan anhu, karena benci kepada Quran, rohbatan karena benci anhu kepada Quran. Jadi benci. Jadi ini termasuk yang disebutkan oleh Nabi, di antara syarat-syarat seorang yang disebut kullal faqih, ahli faqih sejati, itu adalah orang yang tidak pernah meninggalkan Quran, karena dianggap Quran itu membosankan umpamanya. Seringkali baca ya juga tidak merubah nasib hidup umpamanya. Ya. Nah, bagi orang-orang yang faqih sejati, dia tidak akan pernah meninggalkan Quran, ya, karena bosan, karena benci kepada Quran, ilama kepada sesuatu siwawi yang selain Quran. Tidak pernah meninggalkan Quran karena membosankan, karena tidak memberikan solusi katamu, kemudian kamu beralih kepada sesuatu yang selain Al-Quran yang membuatkan kamu dirimu senang, bahagia. Ya, itu bukan disebut orang ahli fikih itu, ya. Walamma rawa, dan ketika meriwayatkan siapa Anas bin Malik, yaitu sahabat Anas bin Malik, meriwayatkan kaulahu akan dawuhnya Nabi, li'an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min ghadwatin ila tulu'i syamsi, ya. Li'an aquda, berapun supaya aku duduk maka kaumin bersama kaum yadhkurun Allah, hale dalam keadaan mengingat, menyebut, berzikir siapa kaum Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Min ghadwatin, zikirnya kepada Allah dimulai min ghadwatin, mulai pagi, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari, mulai dari subuh, salat subuh sampai terbitnya matahari. Katanya Nabi, ahabbu, lebih aku cintai, ilayya menurutku, min an'utiko, dibandingkan aku memerdekakan arba'a raqabin, atau bisa arba'a riqabin, yaitu 4 budak. Bahwasanya aku duduk bersama jamaah, entah itu yang namanya yadhkurunallah kan bisa diartikan apapun, ya, apapun cara kita, tapi yang paling penting urgennya adalah ketika di situ berkumpul tujuannya untuk ingat kepada Allah, baik itu dalam bentuk baca Quran kah,
atau sedang mengkaji atau sedang yaitu ngaji ilmu, ta'allumul ilmi. Ya. Bahwa yang paling penting adalah bagaimana di situ komunitas itu ba'da subuh itu kemudian apa? Membuat sekelompok bersama orang-orang untuk bisa mengingat kepada Allah. Dilakukan mulai dari pagi sampai terbitnya matahari. Katanya Nabi itu lebih aku cintai menurutku dibandingkan harus memerdekakan Pak budak. Olah maka kemudian dawuh siapa Anas? Ya, faltafata maka kemudian berpaling. Siapa Anas? Anas ila Yazid Ar-Raqas, kepada Syekh Yazid Ar-Raqas, sahabat Yazid Ar-Raqas. Wa Ziyad An-Numairi, dan kepada Ziyad An-Numairi. Ya. Wala dawuh kemudian Anas lam takun majalisul dzikri mithla majalisukum. Wala dawuh sahabat Anas lam takun, tidak ada apa majalisul dzikri, majelis-majelis zikir itu mithla majalisikum, yang persis dengan majelismu. Hadhi, adapun ini majelismu itu yakusu, itu bercerita. Koso yakusu, menceritakan atau bercerita siapa hadukum, salah satu di antara kalian, wa'dahu, dengan atau hale memberikan yaitu pencerahan atau ma'idhahu kepada ahad, ala ashabi, kepada para sahabat-sahabatnya ahadukum. Ya, wa yasrudu, dan kemudian tidak hanya itu juga menyampaikan al hadisa, akan hadis mungkin syaratan, dengan penyampaian yang tersusun rapi. Jadi katanya Anas bin Malik tadi, tidak ada majelis zikir yang sepadan dengan majelismu, di mana majelis zikirmu ini seseorang itu menceritakan dengan bentuk mauidhah kepada sahabatnya, kemudian menyampaikan hadis secara runut. Nah, sementara innama kunna naqudu, sementara kami kunna, ada siapa kami itu naqudu, duduk, wanadhkuru, kemudian kami berzikir, merenungi al-imana, akan iman, wa nutadabbir, dan kemudian kami juga melakukan tadabbur Al-Qur'an, Al-Qur'an. Wa natafaqqaha, tafaqqaha yatafaqqahu, ya, tafaqqaha yatafaqqahu, wa natafaqqaha, dan kami juga yaitu mendalami fiddini, di dalam agama, memahami atau mendalami pemahaman fiddini di dalam agama. Wa na'udha, dan kami juga menghitung, ya, kami menghitung, ya, ni'amallahi, nikmat-nikmatnya Allah alaina, bagi kami, tafakuhan, dengan sambil memahami dengan pemahaman yang dalam. Kami hitung akan nikmat-nikmat Allah, itu yang dilakukan oleh Anas. Ya. Jadi Anas ini sempat memuji kepada majelisnya si Yazid Ar-Raqas dan Ziyad An-Numairi, di mana di situ ada terjadi mauidhatul hasanah. Sementara aku, katanya, sementara kami duduk sambil merenung, bertadabbur kepada Quran, sambil memahami tentang nilai-nilai agama, dan kemudian kami juga sambil menghitung-hitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kami dengan apa? Dengan menghitung secara, memahami secara mendalam. Bersama kemudian memberikan nama tadbirul Qur'ani, dengan istilah yaitu tadbirul Qur'an, mentadabburi Quran, wa'addan ni'ami, dan menghitung nikmat, tafakuhan hale, dengan pemahaman yang mendalam. Qala, kemudian dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafqahul abdu kullal fikhi, tiada, la yafqahu, tiada paham, fikih, siapa abdu hamba kullal fakhi, dengan sepaham-pahamnya,
dengan paham yang sejati. Seorang hamba tidaklah dianggap memahami pengetahuan yang sejati terhadap agama itu hatta kita, sehingga seseorang itu atau hamba itu membenci an-nasa kepada orang fi dzatillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa disebut seorang hamba itu disebut seorang yang mendalam ilmu agamanya sehingga dia bisa membenci kepada orang-orang yang melanggar, itu maksudnya. Membenci kepada orang itu karena orang itu melanggar kepada aturan Allah, tidak mau melaksanakan perintahnya, tidak mau menjauhi larangannya, loh itu. Jadi kebencianmu ya terhadap orang karena orang itu melanggar akan hukum-hukum Allah, akan aturan-aturan Allah, disitulah kamu disebut orang yang apa? Paham kepada fikih. Wa hatta yara, dan sehingga yara akan melihat siapa hamba lil Qur'ani terhadap Quran, bagi Quran wujuhan dari beberapa aspek kasiratan yang banyak. Jadi orang ahli fikih itu, seorang hamba disebut kullal fikhi, ya, mempunyai pengetahuan fikih atau pengetahuan fikih yang mendalam itu adalah pengetahuan fikih yang ketika itu seorang hamba mengkaji Al-Quran dengan berbagai aspek sudut kajiannya, tidak hanya dari aspek hukum saja, tetapi ketika seorang hamba mampu mengkaji Al-Quran dari beberapa aspek yang sangat banyak, ditinjau dari beberapa tinjauan-tinjauan ilmu, itulah yang disebut seorang faqih. Kalau hanya satu aja. Nah, jadi saya katakan tadi, dikatakan oleh Nabi di situ bahwa yang pertama, seorang hamba yang faqih itu adalah seorang yang bisa membenci orang lain gara-gara orang lain itu melanggar atau sedang nabrak larangan-larangan Allah. Waruya aidun, warawa, dan telah merawiatkan siapa Anas aidun juga mauqufan, yang dimaukufkan, yang dikaitkan hadis ini ala Abi Darda, kepada Abi Darda radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada beliau Abu Darda. Maka uli, dengan dawuhnya Abu Darda begini, summa yukbalu, kemudian dihadapkan ala nafsi, kepada dirinya hamba, fayakunu, sehingga adalah bagi nafas itu asyadda maktan, sangat membenci. Ketika orang itu yang disebut orang betul-betul mengetahui ilmu agama secara sempurna itu, ketika orang itu membenci kepada orang lain karena orang lain itu melanggar kepada aturan Allah, maka ditambahi di dalam hadisnya Abu Darda itu juga wayuk bilu, dan bisa menghadapkan kepada dirinya ketika dirinya melakukan satu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum Allah, dia lebih membenci kepada dirinya tadi. Ketika dia membenci kepada orang, maka ketika dirinya melawan kemaksiatan dan kemungkaran atau melanggar hukum, maka dia lebih membenci pada dirinya, bahkan lebih membenci. Begitu maksudnya. Waqad salah, dan sungguh telah bertanya siapa Farqad As-Sabkhi, ya, suatu ketika sungguh telah bertanya, yaitu seorang yang bernama Farqad As-Sabkhi. Bertanya kepada siapa? Al-Hasan, kepada yaitu Syekh Hasan Al-Basri, an syai'in, tentang suatu perkara. Fajabahu, kemudian menjawab siapa si Hasan Al-Basri hu, kepada Farqad. Faqala, kemudian bertanya begini loh pertanyaannya, innal fuqaha, sesungguhnya para ahli fikih itu yukhalifunaka, mereka telah berbeda dengan sampean. Kok bisa sampean itu Syekh Basri berbeda dengan pendapatnya para ulama-ulama fikih loh terkait dengan fikih itu? Sampean kok aneh gitu. Hanya dikritisi ini, yaitu Syekh Hasan oleh Farqad. Apa jawabnya? Yaitu Syekh Hasan Al-Basri. Faqala, maka menjawab Syekh Hasan, yaitu Syekh Hasan Al-Basri rahimahu,
mudah-mudahan Allah memberikan rahmat-Hu kepada Syekh Hasan. Sakilatka ummuka furaiqat, itu katanya. Sakalitka, bahwa telah kehilangan kepadamu siapa ummuka, ibumu. Artinya menyayangkan nih. Sakalitka ummuka furaiqat, furqat kecil. Ini tasyir ini furaiqat, furqat kecil. Ilmumu itu masih seberapa sih? Gitu. Ibumu itu akan kehilanganmu kalau kamu melihat seperti itu, bahwa aku ini orang yang berbeda. Kamu definisikan aku ini berbeda pemahamanku tentang fikih dengan para fuqaha. Jadi seakan-akan Syekh Hasan ini diremehkan, telah melakukan keanehan, dianggap begitu, itu nyeleneh lah Syekh Hasan itu menurut pandangan furqat. Nah kalau Syekh Hasan menjawab, tapi sakailatka ummuka furaiqat, ibumu itu kehilanganmu ya furqat. Artinya sebuah penyesalan. Sambil kemudian mengatakan Syekh Hasan, wa hal ra'aita faqihan bi'ainika, wal, dan adakah ra'aita, tahu siapa engkau furqat, farqat, faqihan, seorang fikih, seorang ahli fikih, bi'ainika, yang ada di hadapan matamu itu. Tidakkah kau melihat, ya, tidakkah kau melihat, wahal ra'aita, apakah kamu melihat seorang fakih di hadapanmu itu seperti itu, gitu loh. Seperti kamu paham itu fakih itu seperti itu, orang yang ahli hanya membahas tentang hukum-hukum, fatwa-fatwa, yang kemudian ketika aku memberikan satu pernyataan bahwa siapakah fakih itu, kemudian aku jawab fakih itu adalah orang yang warok, orang yang zuhud, sementara kamu tidak terima, seakan-akan aku itu telah melakukan kenyelnean dengan para fuqaha, sehingga kamu bilang seperti itu. Ya, tidakkah kamu tahu, apakah kamu tahu seorang fakih yang sejati yang kamu saksikan itu? Kamu jangan hanya informasi, ini seakan-akan informasi ini. Kamu melihatmu itu seperti itu. Jadi dimarahin. Innamal faqihu, ini kemudian dipertegas oleh Syekh Hasan. Innamal faqihu, bahwasanya seorang fakih sejati itu az-zaidu, seorang yang zuhud fit dunia, terhadap dunia. Ini farqat, bahwa yang namanya seorang fakih sejati itu bukan orang ahli di dalam ilmu hukum dan fatwa-fatwa, tapi sejatinya seorang ahli fikih yang sejati itu adalah seorang yang az-zaidu fid dunya, orang yang zuhud terhadap dunia, orang yang zuhud di dalam dunia, ar-raghibu, yang selalu berharap, beringin terus fil akhirati, terhadap kehidupan akhirat, al-basiru, yang selalu menganalisa, mengkaji secara detail bidinihi, akan agamanya si fakih, al-mudawimu, dan yang selalu langgeng, kontinu, istiqomah ala ibadati rabbihi, untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhannya fakih, al-wari'u, orang yang ahli warok, yang menjaga akan subhat, al-kafu, yang menahan nafsahu, akan dirinya, an iradil muslimina, dari bertentangan dengan orang-orang Islam, nggak mau berdebat, bermujadalah, nggak mau. Al-afifu, yang selalu menjaga an amwalihim, dari harta benda mereka, an-nasihu, yang selalu menasihati li jama'atihim, kepada komunitasnya mereka. Ini menyebutkan kemudian, jadi kemudian Syekh Hasan menjelaskan, karena dikritik oleh si farqat tadi, maka kemudian beliau menjelaskan bahwa fakih itu zahid, bahwa fakih itu rohib, bahwa fakih itu al-basir, bahwa fakih itu al-mudawim, satu persatu, al-wari, warok, kaf, dan afif, an-nasih, walam yakul fi jami' dzalika. Nah ini, dan tidak satu pun beliau mengatakan, walam yakul, dan tiada mengatakan siapa Syekh Hasan, sedikit pun, tidak mengatakan sedikit pun Syekh Hasan, walam yakul, dan tidak mengatakan
atau memberikan tambahan jawaban siapa Syekh Hasan sedikit pun fi jami'i dzalika terhadap seluruh daripada apa, seluruh daripada definisi hakikat sejatinya seorang fakih yang sejati itu tidak menjadi apa al-hafidhu sebagai orang yang memelihara menjaga li furu'il fatawa terhadap cabang-cabang fatwa, enggak, beliau tidak ada satupun ya mendefinisikan atau menambahkan al-hafidhu li furu'il fatawa, tidak menambahkan itu. Tetapi walastu akulu katanya, walastu dan tiada aku mengatakan bahwa anna ismal fikih, maka bahwa sesungguhnya istilah yaitu nama fikih ini lam yakun mutanawilan, ya, lam yakun tiada apa istilah fikih ini mutanawilan yaitu mengakomodir dari fatwa kepada fatwa-fatwa fi ahkamid dzahirati, yaitu terhadap yaitu hukum-hukum yang bersifat dzahir. Ya, itu jawaban beliau itu. Aku tidak mengatakan bahwa istilah fikih itu lam yakun mutanawilan, bukan berarti tidak memuat atau mengakomodir, bukan berarti tidak mengakomodir dan fatwa hukum dzahir. Walakin kana, akan tetapi karena ada apa fikih itu bitorikil umum masyumul. Ini istidrak kayaknya. Jadi istidrak itu adalah untuk apa? Menyusuli, menambahkan, untuk menguatkan atau untuk membenarkan, mentasheh terhadap pernyataan yang mungkin dianggap salah. Walakin akan tetapi karena ada apa fikih itu bitorikil umumi, jadi ngaji ilmu fikih itu ya yaitu harus bersifat melalui metode atau melalui cara bitorikil umum, yaitu secara umum, wasyumuli dan menyeluruh, au bitorikil istidbai atau dengan cara, kalau ngaji fikih itu dengan melalui cara istidba. Istidba itu mengikutkan nilai-nilai spiritual di samping fikih, tapi juga harus mengikutkan nilai-nilai spiritualnya. Begitu kita membahas masalah talak, li'an, ijaro atau salam itu dulu kalau tidak diikutkan dengan nilai tasawuf kan bahaya itu, kan memang kayak lepas dari unsur agama kan. Sementara fakana itlaquhum lahu ala ilmil akhirati aksaro, fakana maka ada itlaquhum, apa itlaquhum, kemutlakannya mereka para ulama dulu, mereka pemutlakannya lahu bagi ilmu fikih ala ilmil akhirati aksar, padahal para ulama dulu itu telah memutlakkan, telah memfungsikan istilah ilmu fikih itu lebih banyak, yaitu lebih kepada ilmu akhirat. Fabana, maka ternyata min hadit taksis, ternyata kan fabana yang muncul adalah min hadit taksis, yaitu melalui apa, yaitu ilmu secara spesifik, hanya berkaitan dengan ilmu hukum, ilmu fatwa. Nyatanya lah ini ya fabana, maka nyatalah min hadit taksis, min hadit taksis dari, yaitu berupa pengkhususan, yaitu ilmu ini lebih kepada ilmu fatwa, ilmu-ilmu yang mengatur yaitu tata cara kehidupan gitu saja. Ternyata bahwa ini adalah talbisun, akan menjadikan talbis, membuat semrawut, absurd dan bahkan salah. Ini jadi ilmu ini yang kemudian dipahami oleh ulama-ulama sekarang itu, ilmu fikih itu lebih kepada ilmu fatwa. Sementara fakana itlaquhum lahu ala ilmu akhir aksar, sementara bahwa pendapat-pendapat atau penggunaan para ulama dulu itu, atau telah memutlakkan para ulama terhadap ilmu fikih itu lebih kepada ilmu akhirat.
Jadi digunakan bisa fakana itlaquhum, saya artikan itlaquhum fakana ada apa? Itlaquhum telah mempergunakan ya para ulama lahu kepada ilmu fikih ala ilmu akhirat itu aksar lebih banyak. Tapi kenyataannya apa? Ternyata bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya adalah berupa apa? Sudah terjadi, yaitu distorsi atau penyempitan terhadap ilmu-ilmu secara spesifik, yaitu hanya kajian tentang fatwa-fatwa dan hukum-hukum. Nah ini kenyataan itu menjadi talbisun, menjadi talbis, menjadi semerawut, menjadi sebuah kesalahan bahasa yang membawa apa? Ilmu ini anasa kepada orang alat tajaruti hanya fokus lalu kepada fikih ya, dari pengetahuan yang kemudian pengetahuan tentang fikih yang awalnya bersifat mutlak itu yang kemudian dimatrib kepada satu ilmu hukum saja. Ini menjadikan sebuah pemahaman yang talbis ya, pemahaman yang semerawut yang kemudian nanti akan membawa kepada orang alat tajarud hanya berfokus lalu kepada fikih wal iradi berpaling an ilmil akhirati dari ilmu akhirat wa ahkamil qulubi dan hukum-hukum yang berkaitan dengan hati. Ini yang terjadi, yang dikhawatirkan. Wa wajadu dan kemudian berusaha menemukan ala dzalika atas itu ya, pencariannya mu'inan dengan minta bantuan minat tabi'i daripada tabiat. Fa inna ilmal batini, maka sesungguhnya ilmu batin itu wamidun sulit, wal amala dan sementara mengamalkan bi dengan ilmu batin itu asirun juga sulit ya. Sekali lagi, fa inna ilmal batini, sesungguhnya pengetahuan ilmu batin wamidun sangatlah kedalam, wal amala sementara mengamalkan bi dengan ilmu batin itu asirun sulit, wa tawassula yang menghubungkan dia dengan ilmu batin ila thalabil wilayati untuk memperoleh yaitu kekuasaan, wal qadai dan untuk menjadi seorang hakim, wal jahi dan mendapatkan kemuliaan, wal mali dan harta benda itu muta'adzirun sulit ya, sulit ya, kenyataan seperti itu. Jadi sementara kemudian kalau ketika pakai ilmu batin ya, ini bedanya ilmu batin dengan ilmu fikih. Ilmu batin adalah ilmu spiritual, memang tidak gampang, sulit. Ilmu batin itu adalah ilmu yang sangat mendalam, sulit dijangkau, mengamalkannya juga berat, sulit ya. Sementara mempergunakan wasilah dengan ilmu batin untuk mencapai derajat-derajat itu juga sangat sulit. Maka itu dilakukan distorsi itu ya, dilakukan distorsi ya. Jadi di awal bahwa yang namanya fikih itu adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari dan mengajari dan mengamalkan ilmu akhirat ya. Karena ilmu akhirat itu dalam tanda petik adalah ilmu batin, sulit untuk bisa membawa diri mereka kepada pangkat ya, kepada memperoleh harta benda, mendapatkan penghormatan, itu sulit melalui cara itu. Maka kemudian dijadikanlah distorsi, yaitu dengan cara menggunakan ilmu-ilmu hukum itu dia istilahnya diselewengkan penggunaannya. Maka fawajada, maka kemudian menemukan siapa asyaitonu, yaitu syaitan, majalan sebuah celah. Nah ini saya artikan celah saja, tempat sebenarnya. Dari situ ditangkap oleh setan. Maka setan pun kemudian menemukan bahwa jada bagaimana menemukan siapa syaitan majalan akan celah litahsini dzalika, yaitu untuk apa? Memperindah ya, litahsini dzalika, untuk memperindah daripada apa? Ilmu fikih, diperindah ilmu fikih itu. Ilmu fikih akhirnya menjadi idola orang ya, menjadi apa namanya, idola banyak orang, para pejabat, para raja-raja. Maka itu kemudian
Wajada maka menemukan siapa asyaitonu syaitan majalan celah litahsini dzalika untuk memperbaiki melalui ilmu fikih itu. Litahsini dzalika fil qulubi terhadap hati. Biwasitati takhsisi ismil fikih dengan melalui mengkhususkan menspesifikasikan terhadap istilah fikih. Nah ini jadi berusaha mendesain bahwa orang ahli fikih itu nanti padanya akan menjadi orang yang hebat, orang yang dekat dengan Allah. Itu katanya Imam Ghazali itu. Ya. Biwasitati takhsisi ismil fikih, kemudian dengan melalui perantara menjadikan spesifik atau menjadikan khusus tentang penamaan ilmu fikih ini. Disinilah yang kemudian ilmu fikih itu dipoles-poles, dicitrah-citrakan bahwa ilmu fikih itu adalah ilmu hukum, ilmu tentang fatwa-fatwa. Ilmu akhirnya juga nggak ada. Di situ kebutuhan-kebutuhan pemerintah, kerajaan untuk mencari tukang fatwa-fatwa. Itu semua adalah salah satu ujian besar pada saat termasuk sekarang. Alladzi yang huwa adapun fikih itu ismun, sebuah nama mahmudun yang sangat terpuji fi syar'i di dalam syariat. Padahal istilah ilmu fikih itu sebuah ilmu yang sangat terpuji di dalam syariat itu. Ya, coba di dalam ayat sudah jelas ya. Liyatafaqahu biddin wal yunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yarji'un. Jadi banyak istilah-istilah fikih di dalam Al-Quran itu adalah di dalam hadis Nabi banyak. Itu mulia sesungguhnya, nama itu nama mulia gitu loh. Tapi kemudian ya sudah mengalami perubahan-perubahan, lebih-lebih bahaya itu nanti kalau dipergunakan untuk kepentingan dunia. Jadi pembahasan kali ini kita alhamdulillah bisa menyelesaikan pembahasan tentang distorsi pada istilah fikih. Nanti kita akan beranjak yaitu pada lafaz kedua, yaitu terjadi distorsi tentang istilah ilmu. Tapi saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.